Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba memodifikasi impact driver ini, yaitu untuk mengurangi kecepatannya karena ini kecepatannya over ya, over RPM. Jadi untuk penyekrupan itu sangat sulit ya karena RPM-nya terlalu tinggi. Kita cek saja dahulu ya RPM-nya biar ketahuan. Untuk RPM tertinggi 3000 lebih. Sementara di sini ada 3 pengaturan speed ya. Nah, ini yang paling slow ini. Kita cek untuk trigger setengah. Sementara untuk trigger port jadi untuk penyekrupan itu 1000 RPM itu terlalu cepat, jadi terlalu kencang, susah untuk dibuat penyekrupan. Maka oleh itu kita akan coba memodifikasi bagian motornya saja biar lebih mudah. Oke, langsung saja kita bongkar. Oke, yang akan kita modifikasi adalah bagian lilitan ininya. Oke, untuk FIL dratnya sendiri ini ukurannya 0,7 mm. Kita akan merubah. Di sini ada beberapa pilihan kawat. Kita cari ini ukuran 0,35 dan ini ada yang 4, kemudian ini ada yang ukuran berapa, ini belum ketahuan, dan untuk yang ini 0,5. Kita coba pakai yang biar tidak kebesaran dan kekecilan. Saya akan menggunakan yang 0,45. Untuk kumparannya sendiri ini terbagi dari 3 kutu kumparan ya. Anggap saja ini kumparan pertama, ini kumparan kedua, ini kumparan ketiga, seperti itu. Dan biar nantinya tidak pusing, kita lihat dari ujung ini yang menuju ESC nya. Untuk yang merah dia ada di tengah, untuk yang biru dia di awal, ini di tengah, ini di akhir. Untuk yang kuning di akhir, agar lebih mudah maksudnya nanti menghafalnya. Oke, sudah dikelupas untuk selang bakarnya, dan ini kurang lebih seperti ini ya. Misalkan ini fasa 1 ya, fasa 1 ini yang biru, kemudian untuk fasa 2 yang merah, kemudian untuk fasa 3 yang kuning, seperti itu. Jadi biar mudah nanti, anggap saja fasa 1 berarti lilitan pertama. Nah, lilitan pertama ini nanti yang warna biru ini, kemudian untuk lilitan kedua yang warna merah, dan kemudian untuk lilitan ketiga yang warna kuning, seperti itu.
Oke, kita singkirkan untuk modulnya. Kita bongkar dan kita hitung. Saya hitung dulu ya, nanti untuk hasil dari semua kumpulan ini berapa, nanti saya akan kasih tahu. Oke, untuk cara melilitnya, ini untuk keluar bagian atas ini ditandai dengan adanya ini ya. Nah, ini buat keluaran, jadi kita ngelilitnya untuk fasa pertama itu, ini kan buat keluar, berarti sekitar di sini nih untuk fasa ke-1. Kita kasih panjang aja dulu. Untuk melilitnya itu searah jarum jam dari depan kita, kokernya, ini koker yang ini ya. Jadi melilitnya searah jarum jam. Kurang lebih seperti ini nanti masuknya. Oh ya, untuk jumlah lilitan yang aslinya itu 27 lilit ya. Dan untuk karena ini kawatnya diperkecil, saya akan coba secukupnya, mungkin 30 lebih atau 40. Agar nanti hasilnya putaran dari dinamonya bisa pelan dan torsinya pun sedikit berkurang ya, tidak terlalu ugal-ugalan karena torsinya juga terlalu besar untuk penyekrupan apalagi di triplek. Oke, saya fokus melilit dulu ya. Oke, dilanjut nanti setelah akhir lilitan. Saya mencoba membuat 40 lilit ya. Dan setelah selesai untuk fasa pertama dan di koker pertama, kita nyebrang ke koker yang di lewat 2 koker ya. Jadi berhadap-hadapan posisinya untuk kumparan akhirnya di sini nanti nih. Untuk fasa pertama. Nah, mulai masuk dari sini. Sama lilitannya 40 lagi juga. Satu. Dua. Tiga. Untuk menghindari panas, lilitan harus kencang ya. Kalau tidak kencang nanti bisa dicor dengan lem agar lilitan rapat. Oke, saya lanjut kembali. Nah, untuk akhir dari fasa pertama di sini, ini awal fasa pertama, awal dan akhir di sini, dan ini diseberangkan di sini melewati 2 koker. Kemudian untuk fasa kedua kita lewat 1
koker, maka fase kedua mulai di sini. Nah, ini untuk fase kedua mulai dari sini. Lilitan masih sama, searah jarum jam juga. 1 sama 40 juga. 2 3 4 5 dan sampai 40 ya. Oke, menggulung sudah selesai dan ini sudah disatukan juga antara sambungan dari awal P1 disambung dengan akhir P2 dan seterusnya seperti itu. Dan kira-kira skema untuk cara gulungnya seperti ini. Ini lilitan pertama masuk untuk kumparan pasa pertama ya. Di sini dililit 40 lilit searah jarum jam, kemudian setelah mendapatkan 40 tarik keluar dan nyambung ke hadapannya. Ini kan berhadapan ini. Di sini juga sama 40 lilitan searah jarum jam. Nah, kemudian keluar dari sini. Ini P1 masuk, ini P1 keluar ya. Kemudian lanjut lagi P2 di berarti P1. P2 tuh di lewat satu koker. Ini untuk P2. Sama juga dililit dan akhirnya di sini. Ini akhir untuk P2. Kemudian dilewat satu koker yang sudah terisi di P1, maka di sini P3. Maka di sini P3 di sini ya. P3 keluar di sini. Kemudian untuk cara penyambungannya, P1 awal disambung dengan P2 akhir, kemudian P1 akhir disambung dengan P3 awal, kemudian untuk P2 awal disambung dengan P3 akhir, seperti itu. Maka mendapatkan 3 pas ya. 1 2 3 pas. Di sini pun sama. Ini pasa ke-1 yang ini. Kemudian ini pasa kedua, ini pasa ketiga, seperti itu. Dan ini mengikuti dari lilitan yang aslinya ya. Yang kemudian nantinya disambung ke sini. P1 awal. Nah, ini P1 awal nanti masuknya ke yang biru. Di sini nanti nyambung ke biru, kemudian untuk yang tengah P2 awal nyambung ke yang merah. Akhirnya di 3 ini masuk ke kuning, seperti itu untuk cara penyambungannya. Oke, akan saya sambung dulu ya. Oke, perakitan telah selesai. Kita tes untuk speednya sekarang. Kita coba low-nya. (1600) di trigger ditekan full dan trigger setengah. (873) ya. Jadi sekarang lumayan dari 1300 ke 800 rpm. Dan untuk kecepatan hignya sekarang
2300 dari tadinya 3000. Untuk speed lumayan turun jauh ya, berarti jika ingin dimodif lagi harus diganti dengan ukuran kawat yang lebih kecil lagi. Ada sih tadi yang 0,35, tadinya saya takut akan lebih pelan, ternyata enggak ya, 4,5 masih kekencengan. Dan mungkin untuk lain waktu dimodifikasi kembali, dirubah dengan ukuran kawat yang lebih kecil dan jumlah lilitan akan ditambah lagi, mungkin 50 atau 60 lilitan. Saya ingin mendapatkan RPM untuk low-nya tuh sekitar 300 ke bawah. Jadi masih di 800, masih cukup kencang. Kurang lebih seperti itu untuk menurunkan RPM. Dan jika untuk menaikkan RPM tentunya harus memperbesar kawat lagi dan mengurangi jumlah lilitan, atau minimal dengan jumlah lilitan yang sama namun dengan kawat yang lebih besar. Itu bisa mendapatkan RPM dan torsi yang cukup lumayan ya. Misalnya seperti bawaannya yang RPM-nya tadinya 3000, kemudian dengan kawat yang diperbesar, pastinya akan jumlah lilitan juga akan kurang ya, karena tidak akan cukup untuk kokernya. Dari tadinya 27 misal dikurangi menjadi 20 atau 18, itu pasti RPM akan lebih naik, minimal menjadi 3200 atau 3500 RPM. Dan untuk torsinya pun akan naik, namun konsekuensinya harus memiliki baterai yang lebih baik lagi. Soalnya kalau pakai baterai yang murah biasanya pakai MOSFET 2 atau 3 biji, pastinya protek deh, karena ampernya kan lebih besar. Juga baterai akan lebih boros ketimbang yang standarnya. Jadi untuk kapasitas baterai diperhatikan, dan juga untuk baterainya harus yang high drain agar pengurasannya kuat. Juga usahakan cari yang MOSFET 4 ke atas, tapi itu jarang, paling harus custom dari BMS biasa dimodifikasi yang minimal BMS 40 ampere seperti itu, agar lebih kuat lagi untuk performanya tidak mudah protek. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, silahkan di komentar saja, karena ini juga membuat videonya dan melilit ulangnya pun malam-malam, jadi kurang leluasa ya, karena berisik untuk ininya. Dan ini pun tidak dites ya untuk impactnya apakah berjalan atau enggak, karena untuk pengetesan pastinya kalau malam hari itu berisik. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.